Terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan sore hari ini kita boleh berkumpul kembali bersama-sama di tempat ini. Dan juga shalom Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur kalau pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kita sampai dengan hari ini. Karena kita tahu dan kita percaya kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang ya Bapa. Pada sore ini kami datang Bapa. Kami mau datang dan kami mau berserah Tuhan. Setiap perbuatannya yang heran dan besar, buat setiap kekuatannya yang nyata sampai hari ini, buat setiap pertolongannya yang nyata. Oh,
memuji, membesarkan nama Tuhan. Lebih lagi Tuhan, pada sore hari ini beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Boleh bersorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Coba kasih salam dulu dong kepada sobat kita. Salam sehati ya. Mungkin di musim yang tidak mudah ini, kita percaya Tuhanlah yang terus menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kuragu karena Tuhan menjamin hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari tepuk tangan bagi Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kuragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari umat kita vlog kembali, sama-sama kita nyatakan kembali. Kau gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku, namun ada tangan Tuhan, tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara tepuk tangan sama-sama. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu Tuhan, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Lebih lagi bagi Tuhan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang benar. Mari serukan haleluya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk, umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Biarlah pujian kita, penyembahan kita sore ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kita perlu selalu firman di dalam hidup kita. Kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Biar dalam
setiap musim yang kita lewati, dalam setiap perjalanan yang kita lewati, kita boleh terus mengalami bahwa Tuhanlah juru selamat kita. Tuhanlah yang selalu beserta dengan kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Mari nyatakan itu. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari kembali nyatakan dengan iman percaya, katakan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah. Mari nyatakan dengan sama-sama bangkit berdiri. Oh, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya Kau ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau, saya undang Bapak-Bapak, selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau juru selamat kami yang hidup, Amin. membawa kami, menuntun kami. Besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami masuk dalam lembah-lembah yang kelam Tuhan, namun Engkau hadir bersama dengan kami. Kami bawa hidup kami sore hari ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami kembali
ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu ini Tuhan, boleh menjadi alat-Mu menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Roh Kudus, tolong kami, kiranya pengurapan-Mu hadir Tuhan, mengurapi kami semua Tuhan, mengurapi hamba-Mu. Kami rindu sore ini menikmati Tuhan, berjumpa dengan Engkau, dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan kembali melanjutkan pembahasan firman Tuhan yang saya sudah bahas mulai dari minggu pertama ya Bapak Ibu Saudara. Kemarin kita sampai kepada pembahasan, kalau saya boleh ulang sedikit, bahwa kita ada di satu keadaan, kita ada di satu keadaan di mana dunia hari ini bukan semakin baik. Ada apa ini? Cek, wah aman. Gangguan teknis ya Ustaz. Dunia tidak semakin baik dan tanda-tanda dari akhir zaman semakin dekat. Itu sebabnya saya mengutip pernyataan Tuhan Yesus dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-20, di mana Yesus kemudian menjelaskan bahwa kedatangan kerajaan Allah tanpa tanda-tanda lahiriah. Sekali lagi, kedatangan kerajaan Allah itu tanpa tanda-tanda lahiriah. Yang pada waktu minggu lalu saya jelaskan Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal gairah, soal spirit, di mana kita harus menangkap bukan hanya tanda-tanda lahiriah yang kelihatan nyata, tetapi ada yang dibalik itu secara rohani Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda tanpa tanda-tanda lahiriah. Dan kemudian kita hubungkan di mana Tuhan kemudian menjelaskan ada dua tokoh dalam perjanjian lama yang kemudian diangkat. Pertama adalah Nuh dan Lot. Kemarin kita sampai kepada pembahasan di mana Nuh hidup tidak kenanan di antara satu keadaan yang semua sudah fasik. Kehidupan dunia sudah bobrok. Alkitab berkata kecenderungan hati manusia hanya membuahkan kejahatan semata-mata. Tetapi ada orang yang diperkenan Tuhan namanya Nuh, mendapat kasih karunia namanya Nuh, karena hidup tidak bercacat pada saat itu, melawan arus dunia Bapak Ibu. Ini spirit yang hilang dari zaman ini. Orang makin duniawi, sekuler. Sehingga ketika kita bicara hal-hal yang rohani dianggap tidak penting lagi. Dan itu terbukti dari hidup orang-orang. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, gereja ini kembali kepada satu gerakan hidup dalam kekudusan. Kita harus jadi gereja yang berani Bapak Ibu Saudara untuk menyampaikan hal-hal yang seperti ini, untuk berani melawan zaman. Kemarin saya singgung, melawan zaman ini jangan pakai teori dan perkataan-perkataan semata. Jangan. Tetapi lawanlah dengan hidup benar di hadapan Tuhan. Orang akan melihat kehidupan kita. Titik. Kita capek berdebat Bapak Ibu Saudara, siapa benar, siapa salah. Sudah. Dunia ini sudah terlalu banyak teori yang filsafat dan segala macam yang mungkin sulit kita bantah. Kalau hanya berargumentasi. Yang sulit adalah bagaimana kebenaran itu mengubah kehidupan. Jadi jangan lawan itu dengan teori-teori, tapi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan menjawab itu semua. Kesucian kita akan menjawab siapa kita dan siapa Tuhan yang kita sembah. Kemarin saya berhenti di situ. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, ini yang akan saya bahas. Ternyata Nuh adalah orang
yang hidup bergaul dengan Allah, ya, dalam Kejadian pasal yang ke-6 itu. Selain dia hidup tidak bercacat, Nuh adalah orang yang bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan apa itu bergaul dengan Allah. Sebenarnya istilah ini tidak sulit dimengerti, tidak sulit. Karena dari kata bergaul saja kita bisa mengerti, kata ini sudah memberikan kepada kesan bahwa bergaul itu bicara soal kedekatan, akrab, intim, bergaul, membangun sebuah hubungan. Istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani halak. Halak itu walk, berjalan sebenarnya. Berjalan bersama-sama. Berjalan bersama-sama. Jadi bergaul dengan Allah itu berjalan bersama dengan Allah. Dan kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Alkitab, hanya ada 2 orang yang disebutkan berjalan dengan Allah. Satu namanya Henokh. Henokh itu adalah kakek buyut Nuh. Dan yang kedua Nuh. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu mempusingkan ini artinya apa. Yang jelas kata ini memberikan satu penekanan bahwa Nuh membangun persekutuan dengan Tuhan. Dan kata berjalan atau bergaul, akrab, intim itu tentu bukan membangun hubungan yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Tentu kualitas pertemanan, kualitas persahabatan yang dibangun dengan Allah itu dalam, pasti dalam. Nah Bapak Ibu Saudara, dan kalau kita mau jujur, gairah seperti ini yang semakin hari semakin pudar. Semakin pudar Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita mau jujur, coba tanya, berapa banyak orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan? Sungguh-sungguh cari Tuhan loh. Bapak Ibu Saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat ini. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu lihatlah saat Paulus kepada Timotius. Dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saya menggarisbawahi 2 kalimat. Orang tidak memperdulikan agama. Atau toh dia beragama. Oke, dia beragama. Tapi menjalankannya secara lahiriah saja. Spirit itu ada Bapak Ibu Saudara. Makanya gak heran banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Sedikit saya singgung apa sih ciri-ciri agama, ini pelajaran dulu nih. Tapi minimal agama punya ciri-ciri satu. Dia punya sesembahan Tuhan. Oknum ilahi, ada itu. Sesuatu yang diyakini ilahi. Ya. Itu ciri agama yang pertama. Tuhan lah, ada Tuhannya. Kedua ada ritual. Ritual ya. Tata cara beribadahnya, ada ritualnya. Kebaktian misalnya, atau apa, ada doanya, benar kan? Yang dibaca, yang dinyanyikan, itu agama. Lalu ada pendeta yang dianggap mewakili Allah. Nah ini ciri-ciri agama Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini Bapak Ibu Saudara adalah gambaran dari agama itu sendiri. Tetapi sayangnya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau hanya melakukan ini saja kita baru beragama dan belum bertuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, yang sering dilakukan hanya ritualnya. Jadi kalau sudah dianggap ritual, sudah bertuhan, sudah beragama.
Tetapi sebenarnya bukan itu. Mereka tidak menemukan Tuhan di dalamnya. Mereka hanya menjalankan ritual-ritual agama. Contoh. Mengapa? Contoh nih misalnya, saya contoh ya. Dok, di situ aja, Dok. Main musik ya, sambil nyanyi nih. Contoh nih Bapak Saudara. Kan kita puji-pujian kan, ada ritualnya kan. Ada pendetanya, ada yang kita sembah, nyanyi misalnya. G. Kau yang terindah, benar nggak? Di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Coba ambil giring-giring boleh doy. Kita nyanyi ya, kau yang terindah. Kita katakan Tuhan yang paling apa? Saya mau tanya, benar Tuhan yang paling indah? Coba, benar ya Tuhan itu yang paling indah? Atau yang paling indah adalah mobil? Benar Tuhan ini? Atau cian kita? Deposito. Apa benar gak kita ngomong itu? Kalau itu namanya ritual Bapak Ibu, itu lip service. Tapi kalau orang menemukan Tuhan dan menganggap Tuhan itu benar-benar yang indah, dia pasti cari. Karena itu bukan hanya sekedar kata. Amin. Saya takut nggak ada yang amin sih tadinya. Tapi puji Tuhan masih ada yang amin. Benar loh Bapak Ibu. Makanya saya kadang-kadang ngeri-ngeri. Misalnya F, Dok. Kaulah segalanya. Ini berat loh. Di dalam hidupku. Nih, kerajaanmu. Cukup. Saya kan mau khotbah bukan mau nyanyi. Benar Tuhan segalanya Bapak Ibu saudara. Benar gak? Tuhan segalanya. Ada lagi ya, dari Dok. Ini saya dulu, ini dosen saya juga pernah contohin. Lebih dari segalanya, apa? Ku ingin Kau Tuhan. Berani gak? Emas, perak dan copotin nih. Apa? Tiada. Nggak ada artinya? Ada artinya kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, maka memang ada satu hal yang berbeda. Kekristenan itu bukan sekedar agama. Amin. Bukan, kekristenan bukan bicara sekedar beragama begitu. Kalau Tuhan yang terindah, Tuhan segalanya. Kalau kita merasakan itu dan benar mengalami itu, kita pasti cari Tuhan. Apapun kondisi kita, amin. Pasti kita akan berusaha menemukan yang paling indah. Kita akan berusaha untuk itu. Kenapa? Karena Tuhan. Makanya ya Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan bicara soal agama, tapi kekristenan itu bicara soal relasi. Kekristenan itu bicara soal kedekatan. Ini yang ditawarkan Allah, persekutuan dengan dirinya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan apa dasarnya Pak ngomong begitu. Ini dasarnya begini, saya mau kasih satu gambaran. Mari kita buka Kejadian pasal yang ketiga mulai dari 8, 9, 10. Kejadian pasal 3 ini manusia ada di Taman Eden. Kejadian pasal 3 ayat 8, 9 dan 10. Mari baca sama-sama. Perhatikan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu sejuk, hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10.
Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu Saudara, saya mau memberikan satu gambaran. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, manusia memiliki keintiman dengan Allah di taman itu. Banyak penafsir berkata, disitulah Allah hadir menghampiri Adam. Adam dan Hawa memiliki kedekatan, keintiman. Tetapi manusia jatuh dalam dosa dan manusia bersembunyi di hari Tuhan. Waktu Tuhan kembali datang ingin menyapa Adam, bersekutu dengan Adam, mereka takut dan lari. Waktu kami mendengar engkau datang, kami bersembunyi, takut. Dan ketika Tuhan tahu, Bapak Ibu Saudara, mereka jatuh di dalam dosa, apa yang terjadi? Mereka diusir dari Taman Eden, keluar dari hadirat Tuhan. Hubungan yang erat itu rusak karena dosa. Manusia harus keluar dari kekudusannya, kekudusan Allah. Manusia keluar dari hadirat persekutuan dengan Allah, rusak. Dan saat itu manusia berupaya mencari Tuhan. Tetapi Alkitab memberikan satu gambaran, makin lama makin jauh. Dan Bapak Ibu Saudara, ketahuilah bahwa salah satu dampak dari penebusan Kristus adalah mengembalikan yang rusak, hubungan yang rusak itu pulih kembali. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dan 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 2. 1 Yohanes 2 ayat 2 ya. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa apa? Seluruh dunia. Satu lagi, 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Pendamai bagi dosa-dosa kita. Terakhir, Matius 27 ayat 51. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara, maka ada satu fenomena yang dicatat oleh Matius. Apa tuh? Tabir bait Allah terbelah. 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ini merupakan gambaran orang, Bapak Ibu Saudara, dengan tabir bait suci itu memisahkan antara Allah dengan umat. Hanya imam yang bisa masuk menjadi perantara. Tidak semua orang bisa ketemu Tuhan waktu itu. Harus diwakilkan oleh imam, dan imamnya pun harus saleh, harus kudus. Nggak bisa imam kudis, Bapak Ibu Saudara, nggak bisa. Imamnya harus tak bercacat, sebab kalau ketemu Tuhan ada sesuatu yang salah, dia mati. Mati, Bapak Ibu Saudara. Karena kekudusan Allah itu tidak bisa dilawan. Dan selama bertahun-tahun manusia hidup didampingi oleh keadaan seperti itu. Kalau mau ketemu Tuhan harus diwakilkan dan lain sebagainya. Tapi ketika Yesus mati, tabir itu dibelah, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 10, 19, 20, 21, 22. Ibrani pasal 10 ayat 19, mulai 19, 20 sampai 22. Di situ dikatakan gini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Perhatikan ayat 22. Karena itu, karena yang tadi dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, keadaan yang rusak itu udah dipulihkan oleh Tuhan. Melalui kematian Yesus, hari ini kita semua punya kesempatan yang sama untuk bisa menghadap Tuhan, ketemu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan waktu Bapak Ibu Saudara datang, Tuhan tidak pernah lihat apa-apa loh, karena dia sudah mati.
Darahnya sudah membasuh hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak lihat masa lalu, kelakuanmu yang dulu. Nah, Tuhan lihat waktu kita datang dengan hati yang tulus tadi. Makanya Bapak Ibu Saudara, di poin yang pertama ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara, yuk bangun hubungan itu dengan Allah. Kekristenan bukan sekedar agama, relasi yang dibangun hari demi hari dengan Tuhan, dengan Allah. Karena Dia Tuhan yang hidup. Saya cuma mau bicara satu hal ini Bapak Ibu Saudara, bangun persekutuan dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, ayo berdoa. Dulu saya berpikir, udahlah saya gak perlu paksa orang berdoa, mungkin gitu. Karena doa gak boleh dipaksa. Betul, satu sisi saya juga gak mau paksa. Tapi saya harus ngomong, Bapak Ibu Saudara harus berdoa. Gak bisa enggak Bapak Ibu Saudara. Kekristenan itu dibangun atas persekutuan, atas doa tiap hari. Saya pun membangun fondasi ini kembali dalam hidup kerohanian saya. Betul, waktu Tuhan singkapkan banyak hal ini Bapak Ibu, saya cuma catat dan saya coba lakukan. Setiap pagi jam 5 saya bangun. Saya sebenarnya lebih sering doa malam dibanding pagi. Saya lebih bisa doa itu malam hari. Kalau udah istri saya udah tidur, anak saya udah tidur, pekerjaan saya sudah selesai. Biasanya sebelum tidur saya ambil waktu minimal setengah jam. Saya berlutut di sofa. Saya bilang terima kasih dan banyak hal saya ceritakan dengan Tuhan. Saya berusaha membangun ini lagi Bapak Ibu Saudara. Nanti ya Bapak Ibu Saudara, minggu pertama saya akan bahas kelanjutan dari khotbah ini. Ada satu implikasi lagi yang mau kita bahas, experience with God, pengalaman dengan Tuhan. Jadi poin pertama dari bergaul dengan Allah itu adalah relasi yang dipulihkan. Kekristenan itu adalah sebuah relasi. Tapi yang kedua adalah bicara soal experience, pengalaman dengan Allah. Ini juga udah hilang. Bahkan di gereja-gereja karismatik yang katanya pengalaman dengan rohaninya itu besar gitu ya, penekanannya itu, sudah hilang. Dan saya ingin berbagi. Jadi minggu pertama saya akan melanjutkan poin ini, experience with God, mengalami Tuhan. Bagaimana mengalami Tuhan. Dan itu pengalaman rohani yang saya rindukan Bapak Ibu Saudara alami. Tapi penekanan sore hari ini mari kita punya waktu doa. Saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mau berdoa pagi, siang, sore terserah. Gereja menyediakan sarana doa hari Rabu jam 8. 1 jam kita berdoa. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma program, tapi sesuatu yang harus dihidupi oleh Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Di akhir zaman Bapak Ibu Saudara harus punya waktu-waktu bersama dengan Tuhan. Ayo bangun persekutuanmu dengan Tuhan. Nggak usah 1 jam dulu, 2 jam dulu, nggak usah. Bangun pelan-pelan saja, latih tapi konsisten. Ayo kita bangun kubu-kubu doa ini. Ayo kita bangun mesbah lagi. Bapak Ibu Saudara bisa berdoanya kapan? Bangun dan temukan Tuhan di sana. Bangun hubungan ini. Sekali lagi saya bicara, tidak rugi Bapak Ibu Saudara diajar hidup benar. Tidak rugi, serius deh. Serius. Ayo Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama. Apa yang Tuhan sampaikan Bapak Ibu Saudara itu terus berimplikasi. Saya juga bingung Bapak Ibu Saudara. Saya cuma nampung, saya cuma catat semua hal ini. Dan saya sendiri diberkati dan saya berusaha menyampaikan supaya Bapak Ibu Saudara juga diberkati. Saya mau kita semua bergairah berjumpa dengan Tuhan. Bangun hubungan itu. Doalah setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang aturlah waktunya. Bapak Ibu Saudara tahu, berilah waktu buat Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu Saudara ya. 1 Petrus 4 ayat 7 ini yang kemarin saya sharingkan di doa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari.
bangun mesbah doa keluargamu setiap hari. Ayo kita sama-sama bangun ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara membangunnya, Bapak Ibu Saudara akan mengalami Tuhan, menemukan Tuhan melawat hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Iya. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk, kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian ini kembali dan kita mau masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Kini saatnya berdiri di altarnya, berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini, hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan dan menyembah Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari kita masuk tata sucinya. Kita masuk tata sucinya, bersama
Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita masuk. Kita masuk. Tata sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Mari kita sembah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangun mesbah kita sore hari ini. Naikkan penyembahanmu kepada Tuhan Bapak Ibu. Mari kita menyembah Tuhan dan menikmati Dia. Mari kita membangun persekutuan dan relasi itu dengan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kami sembah, kami sembah. Engkau layak terima pujian kami, hormat kami Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Engkau ada di sini, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nuita kami, sembah dan puji nuita kamu, sembah dan puji nuita kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu, sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah, sekali lagi, sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu, sembah dan puji nuhi tahtamu.
Ibu Saudara, kalau tidak keberatan, mari kita angkat tangan kita sama Tuhan. Dua-dua Bapak Ibu Saudara. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Mari sembah Dia. Engkau layak ditinggikan ya Tuhan Allah kami. Di tempat ini Engkau disembah ya Tuhan. Engkau diagungkan, Engkau dipuji-puji ya Bapa. Biar Engkau Tuhan disenangkan lewat pujian kami. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sampaikan kepada Tuhan, agungkan Dia. Oh, haleluya. 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 Oh, Oh, Yesus. Yesus. Haleluya Tuhan. Mengalir Tuhan sama kami, rindu Engkau Tuhan, sama kami Bapa. Labalabais, Alabayas, Haleluya. Haleluya.
dalam segala keberadaan yang kami miliki. Kami mau datang sama Tuhan. Kau melihat setiap hati anak-anak-Mu sore ini Tuhan. Kau melihat mereka. Roh Kudus, Engkau yang paling tahu keberadaan mereka hari ini. Roh Kudus, Engkau yang paling mengerti hidup mereka, jauh daripada orang-orang lain, bahkan orang yang paling dekat. Tuhan, hadirlah dalam hidup mereka. Kehadiran-Mu memberikan kekuatan yang baru Tuhan. Kami dapat bangkit dan melangkah kembali. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, teruslah bicara dalam hidup kami. Terus sampaikan apa yang Engkau mau kami lakukan Tuhan. Kami mau jalan dalam jalan-jalan. Kami mau hidup di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bicaralah kepada setiap hati demi hati di sini ya Bapa. Bicaralah kepada setiap hati-hati anak-anak-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, amin. Boleh beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, biarlah kita mau terus senantiasa mencari Tuhan, menemukan Tuhan, membangun terus hubungan dengan Tuhan sebagaimana yang Bapak Gembala sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara, tapi sebelumnya saya mengundang Bapak Charles untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami di surga, terpuji nama Tuhan tempat yang tinggi ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan kami masih bisa memuji Engkau Tuhan. Masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan yang setelah disampaikan oleh Bapak Pendeta Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan. Dan juga bentar lagi kami Tuhan akan memberikan persembahan kami Tuhan. Biarlah Bapa Engkau Tuhan yang berkati kami Tuhan. Biar Engkau yang mengatur semua Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami panjatkan doa dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan secara bergantian. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian. Thank you Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sama-sama kita katakan. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Haleluya. Biarlah persembahan kita sore hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat sore. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Dan pengumuman, saya kembali mengundang Bapak Ibu Saudara hadir minggu depan
Minggu depan ibadah di minggu pertama ada perjamuan kudus. Bapak Ibu saudara, mari kita sama-sama hadir dalam ibadah sore hari ini. Lalu hari Rabu Bapak Ibu saudara kita tetap ibadah doa di Zoom. Sekali lagi saya menghimbau Bapak Ibu saudara ikut berpartisipasi, kita berdoa bersama-sama 1 jam. Lalu selamat ulang tahun Ibu Atet ya. Tidak hadir ya, Atet sekeluarga ya. Dan ada lagi ulang tahun Bet. Ya itu aja. Baik, tidak ada pengumuman lagi Bapak Ibu saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu saudara dan kita mau mengakhiri ibadah kita. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini, segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Katakan, yang ku ingini Engkau saja, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Katakan, yang ku ingini Engkau saja Tuhan. Oh, yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan. Katakan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Amin. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia di mataku. Engkau di akhir dari ibadah ini ya Tuhan, hamba membawa seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini hadir maupun yang tidak bisa hadir ya Tuhan. Mereka semua adalah milik kepunyaan Tuhan. Hamba bawa mereka di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka, menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka, menopang mereka, menolong mereka. Jika ada mereka yang hari ini sedang bergumul dengan keadaan hidup Tuhan, mungkin itu pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan, studi,
ataupun Tuhan sakit penyakit Tuhan. Tuhan, hamba sekali lagi menyerahkan mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan mereka kekuatan iman, berikan mereka pertolongan. Tuhan, menjawab setiap doa mereka, bukakan jalan dan pintu bagi mereka ya Tuhan. Biar pertolongan-Mu hadir dalam hidup mereka, membawa mereka, menuntun mereka untuk mereka dapat melewati setiap tantangan dan pergumulan. Bahkan mereka yang sakit, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa bilur Yesus menyembuhkan, memulihkan hidup mereka, dan mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Kami berdoa, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Kami membawa bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bangsa ini sampai sekarang bisa berjalan karena campur tangan Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan akan terus memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Biar hikmat-Mu hadir menyertai beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami. Yang lain kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai kami. Bahkan 1 minggu ke depan kami percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan menopang kami, Tuhan memelihara kami dan menjaga kami. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, akan melindungi engkau, akan menjaga hidupmu, menopang dan memelihara hidupmu, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.